ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hazzan minal ilmi wafiran yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pun ngaji nggih sedelo niki insyaallah. Pada pertemuan sebelumnya, dinten apa berarti? Jumat nggih, Jumat wingi. Kita telah membahas berkaitan dengan keistimewaan membaca Al-Quran, bukan hanya bagi yang membaca, tetapi keistimewaan keberkahannya itu juga berdampak terhadap tempat yang dipakai. Maka dikatakan al-bait, rumah, apabila di situ dipakai untuk membaca Al-Quran, maka malaikat akan datang ke tempat itu, setan menjauh, tidak berani mendekat. Wattasa'ala ahlihi, orang yang ada di dalam rumah itu merasa apa? Merasa luas, merasa nyaman. Kathura ibadatuhu, ibadahnya banyak, mudah, enak untuk beribadah, nyaman untuk beribadah, dan sedikit melakukan keburukan. Sebaliknya, apabila rumah tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, termasuk juga ibadah yang lain, gak pernah dipakai untuk baca sholawat, zikir, maka efeknya setan akan senang datang ke rumah itu, kemudian malaikat tidak mau mendekat. Orang yang tinggal di dalamnya akan merasa gelisah, merasa susah, merasa sumpek, sehingga gampang melakukan kemaksiatan, sulit melakukan kebaikan. Maka langkah pertama kalau kita ingin memperbaiki diri kita, di antara yang bisa lakukan adalah bersihkan apa? Rumah kita dari unsur-unsur hawa-hawa sing boten enak. Setelah itu apa? Nah, ini yang kemarin kita bahas belum sampai selesai. Berikutnya apa yang harus diupayakan supaya agama kita semakin baik? Sebagaimana masjid kita semakin lama semakin baik. Masjidnya tambah apik. Tugas berikutnya bagaimana supaya kita tambah baik, agama kita semakin lama semakin baik, mengikuti wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah makan makanan yang halal. Nggih, nyambung nggih jenengan sekali kan nggih mbiyen nggih. Maka diketengahkan oleh Rasulullah, diwasiatkan oleh Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, man akalal halal sofadinuhu. Orang kalau makanan yang masuk ke dalam dunia halal, sofadinuhu, agamane napa? Dadi apik. Waraqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Walam yakun li da'wati hijab, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen mempunyai hati yang lembut, mempunyai agama yang baik, semangat ibadah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang
perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan apa? Makanan. Ya Ali, Rasulullah melanjutkan, wahai Ali, man akala syubuhat, barang siapa yang makan atau makanan yang masuk ke dalam dirinya subhat. Subhat itu berarti tidak jelas, abu, abang, ya enggak, putih, ya enggak, putih enggak, hitam juga enggak, abu-abu. Maka nanti efek sampingnya, jamaah rahimakumullah, efek sampingnya adalah ishtaba alaihi dinuhu, agamanya yuk jadi oleng. Corong ibadahnya yuk kadang-kadang seneng, kadang-kadang nopo, maksudnya efek, efek nopo, efek samping. Wa adlama qalbuhu, hatinya menjadi gelap, hatinya jadi peteng. Waman akalal haram, dan ini sing bahaya nih. Waman akalal haram, dan barang siapa yang asupan makanannya haram, mata qalbuhu, hatinya menjadi mati. Jangan angan-angan ini, hati ini jadi apa Pak? Mati. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa anak harta tidak akan berguna sama sekali kelak pada hari kiamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang sowan kepada Allah, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati sing sehat. Artinya apa? Orang yang pada saat dia menghadap Allah meninggal, kok dia masih membawa berbagai macam penyakit hati, berarti napa atine mboten sehat. Niku mawon masuk kategori bahaya. Apalagi kemudian dia menghadap Allah bimautil qalbi, atine mati. Nek ati sakit, hati sakit itu masih ada kesempatan untuk nopo? Untuk nopo? Untuk dia sembuh, tergantung tingkat penyakitnya. Penyakit hati banyak. Banyak nih penyakit hati. Dan ibadah kita di bulan Ramadan, di antara tujuannya adalah untuk membersihkan apa? Dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Sehingga kita masuk tanggal 1 Syawal, kita merayakan Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Yang suci napa nih? Atine. Jadi di bulan Ramadan ini kedah tirakat sing tenan niku. Nemen-nemen ibadah, dijaga hatinya supaya hilang rasa dengki, ujub, takabur, sombong lan sak kanca-kancane. Sak kanca-kancane. Orang yang makan makanan yang haram, mata qalbu, hatinya menjadi mati. Di dalam At-Tibyan itu ada lagi Pak, Bu, ada satu hal yang apabila kita lakukan itu juga bisa menyebabkan Allah mematikan hati kita sebelum kita meninggal. Napa niku? Muni-muni. Muni-muni dalam bahasa kita napa? Misuk-misuk. Tapi sing dipisui ulama. Tekan mangsane kita akan membahas bab niku insyaallah. Jadi kaidah umumnya ngoten para sederek, kalau kita ngerasani itu nanti yang akan rusak adalah hati kita. Kita ngerasani orang itu yang akan rusak napa? Hati. Tapi kalau kita rasani, yang dirasani adalah orang alim, para ulama. Dan ini dampaknya para sederek, itu yang rusak tidak hanya kita, tetapi akan berdampak kepada anak keturunan. Ini hati-hati iki. Jadi yes pokoknya ning donya iki nek ora patek paham
meneng nggih napa lagi zaman media sosial kudu ngati-hati estu. Pun kula lajengaken. Selain mati hatinya apabila seseorang memakan makanan yang haram, apalagi efek sampingnya wa khafadinuhu, agamanya menjadi ringan. Ringan itu maknane mboten cetha blas, rusak. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya menjadi lemah. Ora patek yakin kali Gusti Allah. Wa hajaballahu da'watahu, doanya terhalang. Maknanya mboten ditampi Gusti Allah. Wa qalat ibadatuhu, dan ibadahnya menjadi sedikit. Nggih. Orang kok keyakinannya sedikit, maka efeknya napa ngibadahe ya sedikit. Kula panjenengan, kita panjenengan nggih sami rawuh teng masjid, yo iktikaf, yo maca Quran, yo sedekah, traweh, sak macam-macam niku, itu sebabnya apa, Pak? Dan sebabnya karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perintah Allah dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini orang pada yakin uga. Nggih. Maka keyakinan ini penting. Nah, keyakinan para sederek itu bisa ditingkatkan. Ini derek dawe Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau kita ingin meningkatkan keyakinan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu jenengan kepengen keyakinan ini semakin lama semakin kuat napa biasa mawon? Dan semakin kuat. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya keyakinan kita meningkat. Jangan angan-angan tenang. Niki dawuhipun Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad nggih. Wonten kitab Risalah Muawwanah. Yang pertama ngaji. Bahasa sederhananya memasang telinga kita untuk dengan serius mendengarkan ilmu. Niku nek jenengan terus-terus ke, mungkin suwe-suwe tambah napa? Tambah yakin. Tambah yakin, tambah seneng ibadah. Yang kedua, tafakkur. Tafakkur niku berarti ngangen-angen. Nangen-nangen ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik apa yang ada di alam semesta ataupun yang ada di dalam diri kita. Dia ngenangan. Jenengan cara kedep, Pak. Kedep niku jenengan sengaja napa mboten? Mboten nggih. Otomatis niku. Kita bernafas mboten disengaja, otomatis bergerak, jantung bergerak dengan sendirinya. Mata ini ana bahaya setitik niku merempi piyambak dan seterusnya. Jadi dengan kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu akan menambah napa? Keimanan. Ini kala-kala nggih, mulane iktikaf, di antara fadilah iktikaf adalah kula panjenengan menghindarkan diri dari kesibukan dunia. Mulane iktikaf itu yo meneng nggih, meneng maca Quran kesel iku lendean lah. Lendean kali ngangen-angen Gusti Allah. Iki sae. Sekrepen niku nek iktikaf malah ngrasani wong niku insyaallah mboten wonten nggih. Niku kenemenen niku nggih. Nggih. Misalnya jangan iktikaf nggih, iktikaf, dan iktikaf itu boleh sebentar, boleh lama. Koyo waton kula panjenengan mlebet masjid walaupun sebentar, diam sebentar niku sudah bisa diniati napa? Iktikaf. Iktikaf itu maknane mboten kudu 2 hari, nggih. Harus 1 jam niku mboten. Harus 15 menit mboten. Kowe waton mlebet napa? Masjid. Dipakai untuk merenung, ngangen-angen, dipin-dipin datang napa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafakkur. Nggih. Tafakkur. Tafakkur niku akan efektif manakala kita sendiri. Nah, yang ketiga niki nggih.
Yang ketiga yang bisa meningkatkan keyakinan kita adalah nopo? Istiqomah ngibadah. Jadi jangan paksa. Kita paksa diri kita. Awal-awal dipaksa. Memaksa diri sendiri mboten napa-napa, Pak. Sing rumet niku tek dipaksa wong liya lha niku abot iki. Memaksa diri mboten napa-napa. Jane abot, tapi aku tak kuat-kuatke traweh, tak kuat-kuatke jamaah, tak kuat-kuatke maca Quran iku sae. Jadi nemen-nemen ngibadah, beribadah secara istiqomah terus menerus. Meskipun kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, mboten napa-napa, sing penting terus mawon. Wah, kok ora enak blas yo. Tapi poso terus. Salat wong iki cara ana rasane blas. Mboten napa-napa, sing penting napa salat terus. Istiqomah nanti lama-lama kita akan diberi oleh Allah napa? Keyakinan sing kuat. Jadi wonten pinten, Bu? Ada 3. Sing pertama napa? Ngaji. Nggih. Ngaji. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu menggambarkan, Sayyidina Umar bin Khattab menggambarkan ada, Pak, orang dari rumah datang ke majelis ngaji dengan membawa dosa yang sangat banyak. Digambarkan dosa ini bergunung-gunung, besar sekali. Kemudian dia pulang dari majelis itu, dosanya sudah hilang. Sebabnya sederhana kalau Sayyidina Umar, pada saat dia ngaji ada satu kalimat atau satu kata yang disampaikan oleh muallim, oleh guru, oleh yai, oleh pembicara yang membuat hatinya menjadi apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang diwingi kula panjenengan niku ngaji sak jam, tapi sing nyes teng ati niku hanya 1-2 kalimat. Nggih mboten, Pak? Nggih. Tapi niku pun cukup. Maknanya pun cukup, fadilahnya juga sangat besar. Dari situlah akan muncul rasa takut kepada Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinten menit melih niki? 2 menit. Pun. Di antara dawuh berikutnya, terus nggih. Ini masih ada kaitannya. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min fi ziyadati fi dinih. Ali, seorang mukmin kayak kita-kita niku orang beriman, iku pasti akan terus menerus setiap harinya tambah baik agamanya. Malam yakulil haram, selama dia tidak makan makanan yang haram. Berangkat dari kita bisa menjaga diri kita dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengke dengan sendirinya badan kita itu akan gampang ibadah, enteng. Nggih, enteng. Waman faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa yang berpisah dari ulama, mboten nate ngaji, mboten nate ta'lim, nggih, niku mengke mata qalbu, hatinya menjadi napa? Mati. Nggih. Hati niku nek didelengke niku yo berkarat tenan. Tambah suwe tambah elek. Pun kula panjenengan angen-angen. Mamane kula panjenengan ngibadah nggih. Ibadah nemen tidak terasa muncul ujub. Begitu ngaji dielengke niku mboten pareng, astagfirullahaladzim, iya kleru. Mengke menggok meleh, nggih mboten, Pak? Nggih, menggok meleh. Ngaji meleh, lurus meleh. Ngaji meleh, lurus meleh, nggih ngoten. Jadi kok kaidahnya man faraqal ulama, wong kok mboten nate ngaji niki rawan banget atine mati mboten krasa. Hatinya rusak, banyak penyakitnya, tetapi tidak merasa. Sebab wong sing ngerti nggih, orang yang tahu bahwa orang itu punya penyakit itu sinten? Nggih dokter, kadang-kadang dhewe mboten krasa. Begitu dicek, oh ternyata kolesterol munggah, gula
munggah. Darah tinggi ngoten ke dokter. Lah ngaji niku hakikatipun kula panjenengan mresake napa? Awak mesti sehat. Nggih, sehat-sehat. Wa amma an taatillahi ta'ala, dan pada akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nggih, mila Kanjeng Nabi Muhammad ugi baring dawuh alaikum bimujalasatil ulama. Jenengan kalian wahai umat Islam hendaknya duduk bersama dengan para ulama. Wastimai kalamal hukama, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan dawuh-dawuh dari para ulama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit, karena Allah akan menghidupkan hati yang mati. Niku wau. Ati wis kadung napa? Mati. Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardul maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan, menyuburkan kembali tanah yang gersang dengan diturunkan apa Bu? Air hujan. Milo zaman biyen ana wong nikahan hiburane napa? Siraman rohani. Lha ngaji disebut siraman napa? Rohani. Sebab ngaji niku mengke ndadosaken ati dadi sae. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun nggih. Monggo kula dhereke. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, ada kesalahan kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.